Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan untuk bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh dengan berkah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang teladan terbaik dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam mendidik anak-anak. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menyampaikan tema tentang amanah besar dan investasi di akhirat. Pada kesempatan ini, marilah kita merenungkan satu amanah besar yang sering kita temui setiap hari, namun kadang kita anggap biasa. Siapa itu? Dia adalah anak-anak, terutama anak usia dini. Yang pertama, anak adalah amanah, bukan sekedar anugerah. Anak memang anugerah, tetapi lebih dari itu anak adalah amanah. Amanah berarti titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tugas orang tua dan pendidik tidak berhenti pada urusan dunia saja. Memberi makan, pakaian, dan pendidikan umum itu penting, tetapi menyelamatkan akidah anak, akhlak anak jauh lebih utama. Disinilah peran guru PAUD, pendidik sangat strategis, karena usia dini adalah masa keemasan pembentukan karakter. Dan yang kedua, anak usia dini lahir dalam keadaan fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tualah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. HR Bukhari dan Muslim. Makna hadis ini sangatlah dalam sekali. Anak usia dini masih polos, jujur, dan mudah meniru. Mereka belajar bukan dari ceramah panjang, tetapi dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan. Contohnya, jika anak melihat orang tua rajin sholat, anak mudah mencintai sholat. Guru berbicara dengan lembut, maka anak bersikap lembut. Lingkungan penuh dengan kasih sayang, maka anak tumbuh penuh dengan empati. Maka jelas orang tua dan guru PAUD adalah madrasah pertama bagi anak. Dan yang ketiga, pendidikan anak usia dini harus dengan kasih sayang. Hadirin yang bahagia, Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan dalam mendidik anak, apalagi anak usia dini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang terbaik, tauladan yang terbaik. Beliau saat itu menggendong cucunya dengan sholat, mempercepat sholatnya saat mendengar bayi menangis. Dan Rasulullah juga suka bermain-main, bercanda dengan anak-anak. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang adalah kunci pendidikan. Anak PAUD belum butuh teori berat. Mereka butuh dipeluk ketika salah, ditegur dengan bahasa yang lembut, diberi contoh, bukan bentakan. Karena bentakan tidak mendidik, tetapi melukai hati anak. Dan yang keempat adalah anak adalah ujian, sabar atau marah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan. Quran Surat Al-Anfal ayat 28.
Nah, di sini anak menguji kesabaran kita. Ketika anak rewel, lambat memahami atau melakukan kesalahan, disitulah nilai kesabaran dan keikhlasan diuji. Di usia PAUD, wajar jika anak belum disiplin, jika anak mudah menangis, sering mengulang kesalahan. Namun justru disitulah ladang pahala orang tua dan guru. Dan yang kelima adalah menanamkan tauhid dan akhlak sejak dini. Islam mengajarkan agar pendidikan dimulai dari tauhid, mengenal Allah dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan nasihat Luqman kepada anaknya. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Dalam konteks PAUD, tauhid bisa ditanamkan melalui mengenalkan Allah sebagai Tuhan yang baik, mengajarkan doa-doa pendek, membiasakan ucapan Masya Allah, Alhamdulillah, dan mengajarkan adab seperti jujur, kemudian sopan, berbagi, dan menghormati sesama. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan kebiasaan dan keteladanan. Dan yang keenam adalah doa dan lingkungan yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan pernah meremehkan doa orang tua dan guru. Doa adalah senjata paling kuat dalam mendidik anak-anak. Marilah kita jadikan rumah sebagai tempat tumbuhnya iman, sekolah sebagai tempat tumbuhnya akhlak, lingkungan sebagai tempat tumbuhnya kasih sayang. Karena anak-anak hari ini adalah pemimpin dan generasi umat di masa depan. Dan yang terakhir, penutup adalah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita anak yang solih dan solihah, cerdas akalnya, lembut hatinya, dan kuat imannya. Semoga kita semua diberi kesabaran dan keikhlasan dalam mendidik mereka. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.